Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai rancangan undang-undang pidana. Next. Materi yang pertama yang mengenai konsep realita rancangan undang-undang akan dibawakan oleh Saudara Eva. Saudara Eva, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi materi pertama yaitu konsep realita rancangan undang-undang pidana. Adapun dasar patut dipidananya suatu perbuatan berkaitan erat dengan landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Dengan dimasukkannya asas legalitas ke dalam RUU KUHP dapat memberikan pengertian bahwa sumber hukum yang utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan ini sebagai tindak pidana atau bukan adalah undang-undang atau hukum tertulis. Next. Adapun asas legalitas di dalam RUU KUHP, rumusannya diperluas secara material yaitu dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, di samping adanya sumber hukum yang tertulis atau undang-undang sebagai kriteria atau patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan. Next. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Eva. Selanjutnya yaitu masalah terkait rancangan undang-undang atau pidana akan dipaparkan oleh Saudara Astina. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk masalah terkait rancangan undang-undang pidana yaitu RUU KUHP yang isinya memiliki berbagai pasal kontroversial yang ditolak oleh banyak mahasiswa khususnya yang mengadakan demo di gedung DPR Jakarta. Hal ini menyebabkan adanya pemberontakan lagi oleh berbagai kalangan mahasiswa. Ribuan mahasiswa memberontak di depan gedung DPR dengan membawa berbagai macam poster dan spanduk dengan harapan RUU KUHP ini tidak akan disahkan. Next. Pasal-pasal kontroversial mengenai RUU KUHP diantaranya yang pertama yaitu yang paling banyak dibahas oleh berbagai kalangan karena isi pasalnya yang kontroversi yaitu pasal 417 dan 419 yang berisi hubungan seks di luar nikah atau kumpul kebo dapat dipidana dan perempuan menginap dengan lawan jenis untuk hemat biaya diancam pidana. Hal ini menjadi kontroversi karena ada berbagai macam alasan, terutama karena biaya hidup yang semakin mahal, maka pasangan yang belum menikah pun memutuskan untuk hidup bersama atau istilah lainnya yaitu kumpul kebo. Hal ini dilanggar karena menyalahi kaidah agama dan norma kesusilaan. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang aborsi yang terdapat dalam pasal 251, 470, 471, dan 472 yang berisi tentang sengaja menggugurkan kandungan termasuk bagi korban pemerkosaan bisa dipidana penjara. Pasal ini juga mengundang banyak perhatian publik karena dewasa ini pemerkosaan dan seks bebas semakin marak dan rata-rata menjadi korbannya adalah wanita. Pasal ini dianggap tidak relevan dengan kenyataan yang ada karena korban pemerkosaan kadang mengalami trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Pasal yang ketiga yaitu terdapat dalam pasal 414 dan 416, di mana isinya membahas tentang orang tua sengaja memperlihatkan alat kontrasepsi di depan anak didenda 1 juta. Alat kontrasepsi adalah metode atau perangkat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kemudian yang keempat yaitu pasal 278 yang membahas tentang membiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun atau lahan tanaman orang lain bisa didenda hingga 10 juta. Hal ini bisa warga pedesaan. Karena hal ini jika dibiarkan maka akan mengundang keributan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hal ini sulit dikontrol karena hewan tidak memiliki akal. Kemudian yang kelima yaitu pasal 604, yaitu
koruptor terancam pidana minimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak yang terdapat di kategori 4. Kasus ini menjadi kontroversi sebab banyak yang protes bagaimana tidak seorang koruptor hanya dihukum 2 tahun penjara. Dan yang keenam yaitu pasal 604 yang berisi tentang wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan dikenai denda 1 juta. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu solusi terkait rancangan undang-undang pidana akan dibawakan oleh Saudara Fitri dan dilanjutkan oleh Saudara Agnes. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah solusi terkait rancangan undang-undang pidana. Dengan ini, jangan hanya mengambil keputusan buruk, mengambil kesimpulan buruknya saja, tetapi kita harus mengambil sudut pandang yang berbeda sebab banyak sekali pernyataan yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, tidak sebagaimana mestinya. Mungkin tuntutan mahasiswa yang kemarin turun di jalan ada dari salah satu RUU tersebut yang sebenarnya paham dengan RUU KUHP dengan kajiannya. Next. Kasus pertama yaitu tentang perzinaan, karena hal ini dirasa terlalu mengintervensi personal space masing-masing individu, di mana pemerintah tidak seharusnya ikut campur terlalu dalam. Pasal ini masih dianggap rancu karena tidak bisa dibuktikan dengan berjanji dan siap dinikahi dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwa suami atau istri atau anak atau orang tua dapat melaporkan kasus perzinaan tanpa alasan yang tidak jelas alias ambigu. Next. Kemudian kasus kedua, RUU yang baru ini hanya melindungi dokter, bidan, para medis atau apoteker yang melakukan proses aborsi, tetapi tidak melindungi seorang ibu yang menjadi subjek dari aborsi itu sendiri. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi solusi rancangan undang-undang pada kasus ketiga, undang-undang tidak menyebutkan keluarga dapat memberikan pendidikan seks atau hanya sebagai petugas yang berwenang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian solusi kasus yang keempat tidak jelas urgensinya seperti apa, sehingga kondisi kejadian sangat ambigu dan sulit untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian solusi rancangan undang-undang pada kasus kelima, ada undang-undang lain atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan hukuman mati untuk kasus KKN tertentu. Hukuman yang jauh lebih berat daripada yang di state di RUU KUHP. Jadi perbedaan proses pengadilan KUHP dan Undang-Undang Tipikor yang lebih spesifik dalam mengatasi korupsi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih, itulah tadi pemaparan dari kelompok 4 mengenai rancangan undang-undang pidana. Jadi dapat saya simpulkan di dalam KUHP masih terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan suasana negara Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi. Misalnya pasal-pasal penyebar kebencian terhadap pimpinan politik, pejabat, atau golongan etnis. RUU KUHP yang isinya memiliki berbagai pasal kontroversial ditolak oleh banyak mahasiswa, khususnya yang mengadakan demo di gedung DPR Jakarta. RUU KUHP masih belum disahkan karena DPR RI memutuskan untuk menunda pengesahan sebab adanya usulan dari Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, mahasiswa masih belum terima karena Presiden hanya menunda saja tetapi tidak dibatalkan. Hal ini menyebabkan adanya pemberontakan lagi oleh berbagai kalangan mahasiswa. Adapun hal yang bisa menjadi solusi dari masalah rancangan undang-undang pidana ini adalah jangan hanya mengambil kesimpulan buruknya saja, tetapi kita harus mengambil sudut pandang yang berbeda sebab banyak sekali pernyataan yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi tidak sebagaimana mestinya. Mungkin tuntutan mahasiswa yang kemarin turun di jalanan adalah salah satu dari dari salah satu RUU tersebut yang sebenarnya paham dari RUU KUHP dengan kajiannya.
tetapi tidak ada salahnya jika kita sebagai insan akademis belajar mengetahui apa yang petinggi-petinggi kampus kita sedang rencanakan untuk diubah. Banyak dari RUU KUHP yang sebaiknya harus diintervensi. Jadi sekian itu dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.